Oke, baik. Jadi tadi kita sudah oke, sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Mahasiswa. Jadi di materi ini kita melanjutkan tema pembahasan kita berikutnya ya, seputar teknologi fabrikasi semikonduktor yang sudah beranjak ke tema lanjut ya. Jika kita sudah dari awal kemarin, dari awal pekan hingga ke sekarang, kira-kira kita posisinya di mana ya. Saya sudah pernah bilang bahwa di wafer itu kita membangun coupling gitu ya, atau substratnya gitu ya. Lalu di atas coupling kita akan bangun rumah, itu adalah device-nya ya, itu adalah rumah gitu ya kira-kira. Nah ini kita sudah selesai. Lalu dalam membangun rumah ini kita butuh beberapa knowledge gitu ya, beberapa knowledge. Pertama kemarin kita sudah bahas mengenai proses oksidasi termal ya, silakan dicek kembali. Ini akan keluar nanti saat kita evaluasi. Lalu kita sudah juga bahas mengenai mekanisme doping. Di dalam doping ini ada dua proses ya, yaitu adalah difusi dan juga apa tadi? Ion. Ion apa? Implantasi. Ya, ion implantasi. Oke ya. Baik, sekarang kita akan belajar mengenai metode berikutnya atau knowledge berikutnya mengenai thin layer deposition ya. Thin layer deposition. Silakan cek kembali general handout yang sudah saya berikan. Di thin layer deposition ini ada dua, yaitu mengenai physical vapor deposition serta CVD, chemical vapor deposition ya. Ini adalah physical vapor ya, deposition atau ya. Dan yang ini adalah chemical. Seterusnya ya. Oke. Nah, saat ini kita di sini. Jadi kita akan membahas mengenai bagaimana kita menumbuhkan layer tipis ya, atau lapisan tipis di atas permukaan substrat. Oke. Pak, bukannya sudah ada di sini Pak menumbuhkan oksidasi, menumbuhkan silicon dioxide. Ini endingnya silicon dioxide ya. Kira-kira sama seperti itu, tetapi ini fungsinya khusus untuk membahas fenomena silicon dioxide. Nah, di sini nanti kan kita silicon dioxide ini sifatnya apa kemarin? Secara sifat? Halo? Secara sifat konduktif apa enggak? Enggak, Pak. Insulator. Ya, dia insulator ya. Sifatnya tidak konduktif. Oke. Nah, sekarang kita perlu bertanya, jika kita sudah bisa menumbuhkan material insulator yang sifatnya non-konduktif, gitu ya, lantas gimana kita menambahkan material yang konduktif? Material metal, atau mungkin beberapa kompon, misal campuran metal gitu ya, campuran material gitu ya. Nah, itu akan dibahas, akan di-cover pada tema ini gitu ya. Jadi kalau kita mau menambahkan emas misalnya, aluminium misalnya, nah itu temanya adalah thin layer deposition atau menambahkan material tipis di atas substrat. Oke ya. Oke, ini kayak gini menginterrupt saya ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke. Jadi kita di sini paham ya. Sekarang kita berdiri untuk masuk pada tema ini. Tema doping sudah, oksidasi termal sudah. Oke. Oke, sekarang thin layer deposition untuk siang ini kita akan bahas khusus pada PVD ya, PVD. Oke. Jadi akan kita bahas mengenai PVD. Mohon maaf, apakah share screen saya muncul di sana? Muncul, Pak. Muncul, Pak. Baik, sekarang kita ketika melihat PVD itu kalau dalam kerangka tadi metode tadi ya, dia masuk ke metode preparation, menyiapkan film. Film itu seringkali kita katakan sebagai layer gitu ya, bisa thin layer. Jadi film kadang juga disebut dengan thin layer.
gitu ya. Thin layer. Nah, ada yang menggunakan mekanisme transfer, ada yang menggunakan istilah deposisi. Ya. Kalau transfer, jadi dia ada proses interaksi dengan substratnya, gitu ya. Kalau doping ini masuk ya ke dalam ya. Jadi dia menambahkan ke dalamnya. Jadi ada sebuah substrat, maka dia masuk ke dalamnya. Nah, kalau deposisi itu adalah menambahkan deposit atau menumbuhkan material di atasnya. Jadi dia hanya kalau ada substrat, maka dia akan tumbuh di atas, ditambahkan di atasnya gini, ya. Nah, beda sama proses transfer. Kalau transfer dia relatif ada interaksi ke dalam strukturnya, ya. Nah, di sini deposit itu seperti ya deposit ya. Jadi dia menambahkan ke atasnya. Ada PVD, ini nanti nanti presentasi masing-masing kelompok ya. Presentasi kelompok yang saya pilih. Lalu ada electrochemical deposition, lalu ada spinning. Ini nanti ketika kita membahas fotolitografi akan keluar ya, fotolitografi serta electrochemical deposition ini mungkin beberapa pernah melakukan saat misal PCB gitu ya. Oke, jadi kira-kira kita di sini ya. Nah, proses electroplating beberapa sudah pernah melakukan. Kira-kira saat kapan electroplating kalian lakukan? Ada yang pernah tahu? Ada yang pernah melakukan electroplating? Kayak thin plating gitu ya Pak, atau bukan? Sebentar, gimana? Waktu proses thin plating gitu bukan Pak? Ya, betul. Jadi itu saat pembuatan apa? Pelapisan di lead frame IC Pak. Ya, itu bisa. Ya, itu contoh electroplating. Saya harap ada partisipasi dari yang lain juga ya, biar saya tahu gambarannya. Tapi kalau memang tidak berkenan atau tidak mau aktif ya nggak apa-apa. Cuman harapan saya semua bisa aktif sehingga saya tahu standar mana yang harus saya pakai untuk menjelaskan, gitu ya. Oke, karena sampai di sini dulu ada pertanyaan. Akan saya tunjukkan proses electroplating yang mungkin sebentar saya stop dulu keluar suaranya. Start screen, export video and sound. Oke. Ketika saya geser YouTube di sini apakah kelihatan? Kelihatan Pak. Oke, baik. Silakan diperhatikan ya. Oh, belum ya, keluar ya suaranya ya. Oh, ya, sebentar ya. Oke. Here we have iron key. Oke, jadi ini ada kunci besi gitu ya. Kira-kira kalau kita punya kunci besi, kira-kira potensi masalahnya apa? Kalau kita punya sebuah kunci terbuat dari besi, Berkarat Pak. Pak, patah ya. Pak. Korosi Ya. Pak. Ya, korosi, karat itu ujungnya nanti patah, rusak atau tidak awet, gitu ya. Maka kita perlu melakukan proses namanya apa? Electroplating. Electroplating Pak. Oke, proses yang kita lakukan adalah kita melakukan deposisi atau menambahkan material di atas material besi yang ada, betul ya? Nah, salah satu metode untuk melakukan deposisi itu salah satunya adalah electroplating. Kenapa saya tunjukkan? Agar nanti kalian tahu, membayangkan ketika proses PVD nanti ya. Oke. If we coat it with other metal, Istilahnya adalah bisa beberapa industri mengatakan istilahnya coated ya. Coated itu dari kata jaket bahasa Inggrisnya. Tahu ya, coating ya, coating. Jadi di coating COAT gitu ya, coat gitu ya. Yang artinya melapisi atau menjaketi gitu. Jadi melapisi si besi dengan apa kira-kira material yang digunakan?
Agar Copper. tidak copper tetap ada kemungkinan untuk berkarat atau teroksidasi. Kira-kira ada yang tahu? Aluminium. Aluminium mungkin bisa, ya. Bisa tuh aluminium. Ada yang lain kira-kira? SN, Pak. SN itu apa? Tin. Tin. Tin, oke. Tin bisa juga, oke. Ada yang lain? Stainless, Pak. Apa? Stainless. Stainless ya, oke. Stainless steel gitu ya. Oke, beberapa material bisa, tapi yang jelas copper enggak, karena copper juga akan reaktif dengan oksigen ya. Oke, jadi beberapa contoh sudah disebutkan, tapi ini yang kita lihat nikel ya. like copper, nickel, etc. that doesn't get rust. We get a small piece of copper long time. To get copper plating, we need a small piece of copper electrolyte, which is a copper compound like copper sulfate. It is very easily available. 5-volt cell or sulfate solution. Saya tidak akan fokus ke proses ya, karena kan sudah cukup paham. Maaf, maksudnya cukup chemical banget ya. Now we connect the Intinya kita pasang besi tadi, betul ya, kita pasang besi di sini, kita pasang material yang akan melapisi si besi tadi atau si si kunci tadi ya. Oke. Oh, di sini sorry. Tapi dia contohkan pakai CU ya. Ya, mungkin dia contohkan pakai CU ya. Jadi padahal copper juga mungkin untuk teroksidasi, tapi mungkin memang lebih awet ya. Oke, mungkin beda tujuan. Jadi kalau pakai copper mungkin lebih awet, tetapi memang tetap akan ada oksidasi. Ya nggak masalah juga ya, karena memang aplikasi dia tidak untuk konduktor. Oke, jadi dia pakai CuSO4, jadi dia siapkan di sini adalah CuSO4 cairannya. Lalu karena nanti CU-nya akan nempel ke kunci, maka dia siapkan CU di sini untuk mengkompensasi CU yang nanti akan menempel ke kunci. Ya, perhatikan di sini kunci terhubung ke kutub apa? Negatif. Kutub negatif ya. Oke. Ke kutub negatif. Perhatikan. CuSO4 ini terdiri dari apa? Berarti Cu2+ tambah SO4 2-. Ya, betul. SO4 2-. Oke. Jadi ini adalah kalau ada plus tadi berarti namanya apa? Yang tadi saya bahas. Ya. Ini adalah ion, positif ion. Ini adalah negatif ion. Oke. Ini negatif ion. Ini juga ion ya. Sehingga ketika kita tahu bahwa si Cu ini akan positif, betul ya? Maka dia harus agar berpindah ke sini harus diberi apa? Ditarik oleh negatif, gitu ya. Oke, jadi singkat ceritanya si Cu nanti akan tergerogoti, gitu. Tergerogoti, akan tercampur di sini, tercampur di larutan, ya. Lalu ketika di larutan ini dia ada CuSO4 2-. Nah, Cu-nya akan nempel ke mana? Negatif, betul ya? Kenapa? Karena Cu-nya bermuatan positif, maka dia akan nempel di sini, serat nempel. Ya sudah, SO4 2-nya tetap akan jadi di sini, gitu ya. Oke, dan dia akan terus berikatan dengan copper yang ada di sini. Nah, begitu kira-kira singkat ceritanya. Oke, saya tidak akan berlama-lama di teori ini. Yang mau saya katakan intinya adalah ini pernah kalian lakukan fenomena ini, ya. Dan ini akan sama seperti video yang kita bahas nanti. Konsepnya sama. key to negative side to the positive side of the battery, copper and sulfate. Oke, ini ya Cu2+, artinya dia kehilangan elektron 2 buah. Dan elektron tadi dia akan menempel ikut pada CuSO4 2-, dia memiliki kelebihan elektron 2 elektron pada SO4-nya ya. Jadi begitu dia menjadi ion, menjadi reaktif sekali. Kalau reaktif artinya kalau ada kutub positif negatif seperti ini mereka akan sangat tertarik ya. Oke. Ion. Now, negative electrode. Nah, Here, kira-kira. the negative electrode Dalam skala atom Cu-nya akan nempel di sini. Makin banyak akan terlihat seperti lapisan.
gitu ya. Electrode is the key. Thus supplies copper, Nah. iron to Inilah yang kita sebut dengan deposisi. Ya, sendok itu ya mungkin besi gitu ya, yang dilapisi oleh stainless gitu ya, sehingga menjadi stainless steel ya. Itu lapisan. Nah, kita saat ini sedang membahas tema itu, deposisi atau melapisi suatu material. Oke, baik, saya kira cukup ya untuk penjelasan singkatnya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut? Cukup? Nggak ada, Pak? Oke. Jadi, deposisi fisika pada dasarnya adalah teknik coating atau pelapisan. Tadi sudah saya saya colek ya mengenai pelapisan. Jadi dia adalah pelapisan dengan menguapkan material. Jadi material nanti diuapkan, dijadikan bentuk gas gitu ya. Di mana prosesnya akan melibatkan dua model atau dua metode, yaitu bisa evaporasi atau sputtering istilahnya. Oke, nggak usah bingung. Nah, istilah ini saya gunakan istilah industri ya, yang ada di luar negeri ataupun di kita istilah teknik kita itu adalah evaporasi, evaporation atau sputtering. Ya, ini memang katanya sputtering. Ya. Oke, PVD di mana lapisan tipis nanti dideposisikan pada substrat dengan langkah berikut ya. Materi atau material tadi dirubah ke dalam wujud uap secara fisik ya. Lalu berpindah melewati area bertekanan rendah. Lalu uap akan terkondensasi pada substrat. Oke, mungkin bayangan kalian seperti kalian memindahkan air pada bejana ke dalam tutup panci. Nah, itu kan kita menjadikan dia gas, lalu secara perlahan dia akan menempel di tutup panci. Nah, ketika sudah menempel makin banyak dia jadi air. Padahal sebelumnya dia uap. Nah, itu kira-kira ya. Itu perpindahan atau deposisi secara fisika. Ya, jadi kita memindahkan material dengan tanpa melibatkan reaksi kimia. Kalau ada reaksi kimianya, nanti kita akan berpindah pada metode CVD. Nah, untuk evaporasi sangat sederhana sekali. Jadi film tipis dapat dideposisikan dengan cara dipanaskan dalam wadah hampa udara. Perhatikan. Jadi kita gunakan wadah hampa, lalu atom atau molekul yang diuapkan menuju substrat tanpa mengalami tubrukan, ya, dengan molekul gas yang lain. Lalu evaporasi digunakan untuk mendeposisi, contohnya adalah aluminium. Ya, tadi saya sudah katakan, misal kita mau menambahkan kontak konduktor aluminium ya, maka kita gunakan metode ini ya, PVD misalnya. Nah, oke, ini saya lewati aja daripada agak ini hanya untuk menjelaskan bagaimana ada perubahan atau bagaimana kita menjelaskan perpindahan gas tadi ya, ketika ada tekanan, ada volume, di situ ada konstan bilangan Avogadro yang berlaku. Di sini kita bisa menghitung variabel-variabel seperti temperaturnya berapa, ya, P-nya berapa, V-nya berapa, meskipun kita punya konstanta berupa K. Ini sudah ada konstanta Boltzmann ya, jadi sudah tetapkan. Nah, dari sini kita bisa menghitung ya, konsentrasi molekulnya berapa gitu ya. Itu kira-kira penjelasannya. Tapi ini nggak akan terlalu detail ke matematik kita ya, di 3. Nah, nama yang perlu kalian ketahui adalah mengenai teori mean free path ya, atau lambda, yaitu jarak rata-rata molekul sebelum bertubrukan dengan molekul lain. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Tadi kita membahas adanya hampa udara, ya, karena kita tidak ingin sebenarnya adanya tubrukan atau collision. Kalau adanya tubrukan, maka satu molekul ketika dia nguap gitu ya, bertubrukan dengan yang lain, maka bentuk akan berdampak pada profil deposisi yang kita buat. Ya, di sini ada K kali T per 2pi P D kuadrat. Ini adalah diameter, P adalah pressure, gitu ya. Maka kita mengharapkan agar tidak bertubrukan, maka mean free path-nya harus apa? Mean free path-nya harus besar. Kalau mean free path-nya besar, maka tekanannya harus kecil ya, logis ya.
Maka ketika tekanannya mendekati hampa, kita bisa punya bayangan bahwa ya mereka akan bertubrukan tapi kemungkinannya kecil gitu. Gitu kira-kira ya. Jadi kalau kita memproses sebuah pembuatan device tetapi di ruang kelas misalnya bisa gitu. Tetapi nanti profil hasil deposisi atau coatingnya itu akan relatif berdampak gitu. Nanti akan kita lihat bagaimana itu berdampak ya. Jadi perhatikan mean free path ya, itu tentang jarak rata-rata molekul sebelum bertubrukan dengan molekul lainnya. Oke ya, jadi pengaruhnya pada pressure dan juga temperatur. Kalau temperaturnya tinggi, berarti apa? Mean free path-nya makin Besar. makin besar ya. Kalau mengeco ya, boleh di-mute. Oke, baik. Jadi agar mean free path-nya, jika kita mau beroperasi pada suhu yang sama, misal, maka pressure-nya harus dikurangi. Ya, atau pressure-nya sama, tetapi suhunya dibesarkan. Ini yang berdampak mean free path-nya juga besar. Gitu ya. Oke. Oke, kita next. Nah, ada beberapa cara untuk evaporasi lagi dipecah ya. Ada filament evaporation yang sekarang kalau tidak salah ya. Oh bukan, yang lagi TF beli itu adalah sputtering ya, bukan ini ya. Jadi ada filament evaporation. Ada filament evaporation yaitu paling gampang sekali. Yang kedua adalah electron beam evaporation. Nanti kita menggunakan elektron seperti elektron gun tadi ya untuk memanaskan material. Gitu. Oke ya, filament evaporation kita menggunakan seperti ini misal adalah tungsten tadi sudah saya singgung di atas di materi sebelumnya, di mana titik lelehnya atau melting point-nya adalah 3.400 derajat Celcius. Ya, sedangkan di sini kita pasang apa ini? Loop aluminium ya. Ini ada aluminiumnya. Jadi kalau kita mau menambahkan aluminium cukup ditempelkan ke tungsten, nanti dia akan menguap ya. Nah, uapnya inilah nanti akan menempel pada substrat. Nah, kita di sini pasang substratnya atau wafernya. Gitu ya. Oke. Lalu evaporator pada kondisi vakum agar mendapatkan profil mean free path yang sesuai. Lalu kita gantungkan aluminium, lalu temperatur filament dinaikkan ini ya filament ya dari tungsten sehingga dia meleleh dan membasahi filament lalu akan menguap. Temperatur dinaikkan sehingga menguapkan aluminium dari filament dan wafer dipasang dekat dengan filament. Jadi ada jarak dekat. Kayak di sini ada wafernya misal. Oke, meskipun mudah dalam setup ya, kontaminasinya tinggi ya. Kenapa kontaminasi? Karena ada material filament yang bersentuhan dengan aluminium ya. Jadi ini sangat memungkinkan untuk ya tidak murni gitu ya. Campuran material sulit dikontrol jika menggunakan evaporasi filament ya. Di mana kita nggak mungkin bisa mencampur misal Cu dicampur dengan aluminium gitu ya. Kenapa? Karena titik lelehnya berbeda. Sehingga tidak mungkin tercampur. Nah, ini evaporasi filament beberapa kelemahannya ini ya. Nah, kalau menggunakan electron beam evaporation kita akan tunjukkan menggunakan video. Oke, sebelum main gitu ya. Kira-kira sama seperti konsep si electron gun tadi ya. Jadi kita menggunakan apa? Electron gun. Sama ya. Cuma bedanya kita akan memanfaatkan tubrukan elektron. Jadi si elektron akan kita manfaatkan untuk dikeluarkan dari elektron gun, gitu ya, sehingga dia menubruk material yang kita akan uapkan gitu ya. Dia menubruk ke sini. Nah, tubrukannya intensif sekali sehingga akan menghasilkan apa? Di sini panas. Nah, panas ini membuat dia menguap. Nah, uapnya inilah yang digunakan sebagai evaporasi tadi. Oke, gambarnya seperti ini. An electron beam commonly used metals on an electron beam evaporator, a type of physical vapor deposition tool.
is used to coat one side of a sample with various metals. Commonly used metals on this machine include aluminum, platinum, gold, chrome, nickel, copper. Once a sample has been loaded, the chamber will be closed. The chamber is then pumped down to a very low pressure. The machine then releases electricity through a filament. Several magnets are used to direct the electron beam from the filament Ya. to a crucible. Jadi warna kuning itu adalah elektron beam. Pak, kok bisa belok? Iya, karena ingatkan ya, elektron itu negatif, sehingga muatan negatif itu, kalau dia bermuatan, artinya kita bisa manfaatkan kereaktifan dia untuk kita arahkan. Menggunakan magnet gitu ya. Di sini magnet misalnya. Crucible containing the target metal. The metal then heats up and begins to evaporate onto the Lalu metalnya akan menguap dan menempel pada substrat. Ini substrat wafernya ya. shutter. This process can take on a hot stove. Evaporation is Nah, exposed itu to kira-kira. Apakah ada yang kurang jelas untuk evaporasi? Oke ya, aman ya. Baik, kalau tidak kurang jelas silahkan ditanyakan. Oke, jadi kita sudah melihat untuk evaporasi ada beberapa pros dan cons-nya, sehingga yang jelas untuk negatifnya tadi ya terkait dengan tidak terkontrolnya secara akurat komposisi, lalu pembersihannya juga agak merepotkan ya. Lalu menggunakan spatonis itu dapat memperbagi step coverage. Nanti ini kan kita bahas terkait dengan tadi min free pad tadi ya. Kebaikan dari konsep evaporasi, dia rate deposisinya besar. Per menit bisa 0,5 mikrometer. Lalu dia bisa dioperasikan pada energi rendah, ya, sehingga material terlepas dari ke substrat sehingga tidak merusak permukaan substrat. Ya. Kalau tinggi suhu permukaan atau suhu yang bermasih tinggi, memungkinkan untuk substrat bisa melting gitu ya, dan itu merusak. Lalu digunakan vakum sehingga melibatkan sedikit gas residu. Film yang terdeposisi murni material sumbernya. Tapi ini ada catatan ya, kita ada filamen yang nanti mungkin menjadi kontaminan. Lalu panas yang tak sengaja terkena pada substrat berasal dari kondensasi panas lapisan film dan dari radiasi panas sumber panas. Oke ya. Ini untuk evaporasi. Nah, step coverage yang tadi kita bahas, ya, ketika gas pressure-nya adalah 5 kali 10⁻⁴ min 6 milibar, kira-kira profil jatuhnya molekul seperti ini. Maka dia akan, apa ini? Akan apa? Direksional gitu ya. Jadi tidak random. Efeknya apa? Ketika tidak direksional atau random ini, sehingga profil atau step coverage itu pada bagian ini, silakan diperhatikan pada bagian step ini ya. Pada bagian step itu karena dia direksional, maka molekulnya tidak menempel secara bagus pada, khususnya pada bagian step ya, tidak mengcover secara bagus. Oke, karena waktu adzan saya izin break sebentar ya, 1 menit kita break sebentar.